semuanya. Saya Sukmawati Ibrahim kembali menjumpai Anda pastinya di bulan suci Ramadan ini ya. Dan kali ini kita akan ngobrol spesial dan sudah hadir di studio pastinya narasumber kita ada Head of Corporate and Consumer Affairs PT Hero Supermarket Tbk, Bapak Diki Resbianto. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik, alhamdulillah. Semangat ya Pak ya. Semangat dong harus. Meskipun ini hari ke-8 ya puasa ya. Nggak kering nih. Nggak kering, tapi bentar lagi buka puasa Pak. Dan ini kan suasananya Makassar perbedaannya ada ya dengan di Jakarta. Mungkin cuacanya Cuaca iya, saya baru nyampe hari ini tadi. Pas landing kelihatan agak sedikit panas di sini dibanding karena Jakarta akhir-akhir ini sering hujan. Benar, kalau di hujan. sini kayaknya udah mulai kemarau Oh gitu gitu. ya. Oke. Iya. Baik Tribuners, jadi kita akan ngobrol spesial ya dengan Pak Diki. Dan buat kalian semuanya yang mengikuti kita baik di live YouTube maupun Facebook Tribun Timur, jika mungkin nanti ada yang mau ditanyakan gitu ya terkait Hero Group, silahkan di kolom chatnya kita, karena di sini ada Pak Diki yang bisa langsung menjawab ya Pak ya. Insya Allah. Dan mungkin kalian yang sudah sangat familiar gitu ya, apalagi ibu-ibu yang doyan belanja, cewek-cewek juga pastinya, karena Hero Group ini kan membawai beberapa unit bisnis gitu ya. Sudah ada Hero Supermarket, siapa sih yang tidak tahu ya, kemudian ada Guardian, dan kemudian ada Aikian yang paling banyak juga pastinya yang pelanggan-pelanggan setianya, meskipun di Kota Makassar belum ada IKEA ya Pak ya, tapi katanya sebentar akan ada bocoran nih, apakah segera hadir di Makassar juga atau seperti apa. Nah, Tribuners, langsung saja mungkin kita dengar langsung pemaparan dari Pak Diki nih ya. Kira-kira Hero Group ini sebenarnya bagaimana sih bisa tetap eksis sampai sekarang, mengingat kompetitornya udah makin banyak nih, tetapi 52 tahun gitu ya masih tetap hadir di tengah-tengah masyarakat. Silahkan Pak. Oke, terima kasih. Jadi Hero memang berkomitmen untuk memberikan senantiasa ya layanan dan produk yang berkualitas tinggi kepada masyarakatnya. Itu jadi kuncinya di situ. Jadi dan kita harus senantiasa berinovasi dan beradaptasi dengan tuntutan konsumen kami. Itu mungkin kuncinya hingga kami masih bisa bertahan atau masih berada hingga saat ini. Jadi memang yang namanya consumer behavior itu akan berubah setiap tahunnya gitu kan ya, mengikuti tren, mengikuti juga keadaan situasi. Contohnya mungkin yang paling dekat ya COVID kemarin. Iya gitu betul. Kan. 2 tahun kita mengalami COVID dengan segala pembatasan, itu juga merubah namanya pola konsumer, perilaku konsumer, perilaku belanjanya ya gitu kan. Dan ketika itu terjadi ya kita sebagai pelaku retail harus mampu menangkap peluang tersebut gitu. Tidak hanya peluang, tapi kita harus memahami apa yang berubah, keinginan apa yang diminati atau diperlukan oleh konsumer kami. Maka kami harus menyediakan kanal-kanal tersebut gitu kan, layanan-layanan tersebut atau produknya gitu kan. Mungkin ada produk-produk yang lagi tren gitu kan. Ya kita berusaha sebisa mungkin untuk menyediakan produk-produk tersebut. Jadi intinya adalah kemampuan kesuksesan retail adalah kemampuan untuk membaca, mendengarkan, dan kemudian memberikan apa yang diinginkan oleh konsumen-konsumen kami. Seperti itu. Jadi kuncinya tetap inovasi gitu Inovasi, ya, biar bisa tetap eksis dan mampu beradaptasi dengan segala kondisi gitu ya, karena perilakunya masyarakat sekarang memang berbeda-beda. Nah, Pak Diki bicara soal Hero Group gitu ya, yang sudah 52 tahun hadir di Indonesia, itu kalau boleh tahu nih, sudah ada di kota mana saja sih sebenarnya? Makassar sudah jelas ya, karena di Makassar udah ada 3 titik. Nah, mungkin kalau di kota-kota besar lainnya di Indonesia ada di mana aja Pak? Untuk Hero? Semua Hero dan juga unit bisnis yang lain. Jadi Hero Group itu kita mengoperasikan 3 unit bisnis ya. Jadi ada Hero Supermarket. Hero Supermarket kita saat ini ada 22 toko. Itu di Jabodetabek, di Bandung, di Surabaya, di Balikpapan,
Banjarmasin, dan juga di Makassar. Makassar. Nah, untuk Guardian sendiri ini mungkin yang terbesar ya saat ini. Kita ada 316 toko. Mulai dari Sabang di Aceh sampai di timur kami saat ini sudah nyampe di NTT. Itu kan. Kalau ditanya sebutin satu-satu toko kotanya banyak ya. Terlalu banyak sih, teman sudah dari banyak. Sabang sampai Merauke. Sudah sampai belum sampai Merauke, tapi sudah sampai NTT lah, sampai timur NTT. Itu kan. Dan juga di Makassar tentu kita juga ada. Kita ada 6 toko di Makassar, dan di Pulau Sulawesi kita sudah ada 11. Gitu kan. Lalu yang terakhir ya mungkin ya ini adalah bisnis unit yang paling baru kami, yaitu IKEA Indonesia. IKEA Indonesia kami mengoperasikan 7. Saat ini ada di Jakarta. Di Jakarta kita ada di Mall Taman Nagrek, lalu kita juga ada di Tangerang di Alam Sutra, di Sentul Bogor, di Bandung Kota Baru Parahyangan, lalu juga di Bali. Dan terakhir kita baru buka itu di Surabaya. Jadi sudah makin dekat ke timur nih. Gitu. Ya, kita tunggu di Makassar ya, Tribuners ya. Oke. Pak Diki, kita tahu 2 tahun terakhir gitu ya, kita terguncang. Bukan hanya Indonesia, tapi dunia terguncang karena pandemi COVID-19. Dan saya rasa hampir semua lini bisnis itu nyaris tergelincir gitu Pak ya, karena mau gimana semua terserba dibatasi dan segala macam. Hero Group sendiri seperti apa? Oh iya, tentu kita juga mengalami masa-masa tersebut ya. 3 unit bisnis kami itu kan, dimana tadi yang saya sebutkan ini yang cukup signifikan ya, pola belanja orang sangat berubah. Terutama awal-awal kita mengenal ada namanya PSBB ya kan. Habis itu ada PPKM gitu kan. Nah, di mana orang-orang dibatasi untuk pergerakan keluar rumah gitu kan. Otomatis yang tadinya ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semua yang senang belanja ke toko tidak diperkenankan. Ya, di rumah aja. Di rumah aja gitu kan. Gimana nih cara belanja nih gitu kan. Otomatis berubah dong gitu kan. Pada lari ada yang namanya belanja, mulailah e-commerce marak online ya kan. Hero juga seperti itu. Jadi kita juga mungkin yang belum familiar dengan e-commerce, kita memperkenalkan waktu itu ada yang WhatsApp delivery, di mana konsumen tinggal WA ke toko untuk belanja, nanti kita kirimkan. Kita juga kemudian menggandeng dengan teman-teman mitra kami di e-commerce marketplace platform untuk menjual produk-produk kami. Jadi again, ini masalah adaptasi dan inovasi yang harus kita lakukan pada saat itu. Itu baik juga berlaku untuk IKEA, baik juga berlaku untuk Guardian dan Hero sendiri. Memang itu masa-masa yang kayaknya semua retail akan mengakui masa-masa yang cukup sulit ya, cukup berat gitu kan. Betul sekali. Itu sih. Tapi mungkin pas pandemi juga untungnya ada sih. Selain karena dari sisi orang beralih ke online gitu ya, belanja lewat e-commerce apa dan segala macam. Tapi kan kayak yang jual semacam, kalau paling saya ingat itu Pak, waktu itu kita ke Guardian sudah nggak bisa dapat masker. Susah banget. Kalau bisa tanya ke mbaknya, katanya ready minggu depan atau apa dan segala macam gitu ya. Jadi kan cukup diuntungkan juga sebenarnya saat itu ya Pak ya. Iya, untuk kalau dari tapi beberapa produk aja sih. Iya, dari sisi penjualan memang pada saat pandemi itu juga again pola belanja lagi yang berubah. Yang mungkin tadinya orang belanja cukup variatif, sekarang mungkin lebih fokus kayak masker, vitamin, obat-obatan itu kan. Itu tentu kita mengalami peningkatan penjualan di Guardian. Kalau untuk di Hero-nya mungkin makanan-makanan yang orang jadi lebih memilih makanan yang lebih sehat. Buah, gitu ya, sayur-sayuran itu kan, makanan-makanan yang membantu untuk meningkatkan imunitas gitu betul kan. Itu juga berubah kan jadi demand-nya seperti itu ya, kita Hero juga cukup menangkap keinginan masyarakat tersebut ya. Kita coba tingkatkan rangkaian produk-produk tersebut, variasi produk tersebut seperti itu. IKEA juga unik karena kenapa? Karena ketika kita mungkin di rumah, yang tadinya kita mobile ya, kita keluar sekolah, bekerja, melakukan kegiatan di luar, dia di rumah 24 jam, mungkin baru lihat ini kayaknya bagus deh kalau ditambahin kursi, atau ini mungkin lemarinya diganti gitu kan. Jadi mulai mungkin jenuh juga di rumah gitu ya, pengen ada penyegaran. Jadi akhirnya mereka
apa namanya melakukan pembelian perabotan rumah tangga untuk tujuan apa namanya ya ganti suasana di rumah. Apalagi juga mungkin ada yang WFH ya kan. Iya. Kita kenal istilah WFH pada zaman pandemi. Butuh Mungkin sofa baru. butuh sofa baru, butuh background baru nih untuk WFH gitu kan. Seperti itu. Jadi ya dari sisi penjualan memang itu ada berarti perubahan. meningkat ya? Dibilang sebenarnya. ada peningkatan tidak. Maksudnya gini, ada peningkatan di beberapa area tertentu, tapi tentu juga ada penurunan di produk-produk yang sebelumnya cukup laris seperti itu. Jadi memang ada trade off-nya ya seperti itu. Tapi secara keseluruhan memang pada masa pandemi ada penurunan, udah pasti seperti itu. Oke, tapi peningkatan penjualannya di online gitu ya? Peningkatan penjualan secara online, secara tadi kita juga melalui yang WhatsApp delivery. WhatsApp delivery. Iya. Oke. Dan Tribuners juga masyarakat Makassar nih penasaran pasti gitu ya. Hero di Makassar sudah hadir berapa tahun sih Pak? Udah cukup lama juga sih. Sudah cukup lama ya. Saya terus terang nggak hafal tahun pertama kali hadir ya. Tapi rasanya sih sudah lebih dari cukup lama ya. Sudah cukup lama ya. cukup lebih dari 10 tahun gitu. Lebih dari 10 Nah, itu tahun. gimana sampai maksudnya di tengah banyaknya kompetitor nih Pak yang bermunculan dan segala macam, bagaimana dengan tren masyarakatnya nih yang memang pelanggan-pelanggan setia terhadap Hero? Apakah memang dari tahun ke tahun semakin mengalami peningkatan atau justru seperti apa Pak? Oke, tren masyarakatnya ya. Kalau dibandingkan dengan kota-kota lain kan banyak tuh ada tersebar. Nah, Makassar itu sendiri seperti apa? Makassar masih buat kami adalah cukup kota yang sangat menjanjikan, gitu kan. Potensial gitu ya. Potensial. Terbukti bahwa kita masih mempertahankan tiga gerai di satu kota itu kan. Tidak banyak, mungkin di kota-kota lain tidak sebanyak di Makassar. Di Makassar. Seperti itu kan, kecuali di Jakarta ya. Gitu. Tapi selain kota-kota yang di luar Jakarta, mungkin Makassar bisa dikatakan di mana kami paling banyak penjualannya atau dari sisi outletnya. Kita ada 3 toko. Guardian kami ada 6 tadi kan, ada 6 di Makassar. Jadi memang kita melihat potensi penjualan atau ya pembelian dari masyarakat Makassar itu masih sangat tinggi. Kita juga melihat bahwa ekonominya terus meningkat gitu kan, dan galangan menengah, ekonomi yang menengah ke atas ini terus berkembang, dan masyarakat yang kita klasifikasikan sebagai menengah ke atas ini itu kan memang trennya dalam menurut survei memang senang untuk berbelanja juga gitu kan, dan itu memang terlihat di Makassar ini. Berarti kontribusi Makassar secara nasional cukup tinggi gitu ya Pak ya? Cukup tinggi. Wow, karena ada beberapa survei sih yang mengatakan bahwa Makassar itu gila belanja emang. Kalau kita lihat dari survei-survei maksudnya di e-commerce dan segala macam, Makassar itu juga salah satu kota yang memang tingkat pembeliannya tinggi gitu loh Pak. Jadi mungkin kayak Hero, Guardian juga cukup mendapatkan impact-nya dari situ, karena memang kita gila belanja, dikit-dikit belanja dan segala macam. Bahkan karena IKEA belum ada di Makassar, kita sampai just tip beli online dan segala macam untuk bisa pakai juga nih produk-produknya di rumah gitu. Kalau untuk IKEA sendiri memang kita belum hadir secara fisik gitu kan, tapi memang bisa pembelian melalui delivery. Kita juga mungkin hadir kita punya official store di Tokopedia. Itu juga mungkin jadi salah satu alternatif buat teman-teman masyarakat di Makassar untuk mendapatkan produk-produk IKEA gitu kan. Jadi saya setuju sih tadi terkait dengan survei yang disampaikan gitu kan. Jadi kami juga berterima kasih pada masyarakat Makassar atas kepercayaan masyarakat Makassar terhadap Hero, Guardian, dan bahkan juga IKEA gitu kan. Kita sangat menantikan sih IKEA hadir di Makassar karena beberapa waktu lalu sempat di branding bakal buka. Nah, ini mungkin Tribuners Pak Diki akan jawab. Kira-kira kapan sih sebenarnya IKEA bakal benar-benar buka di Makassar? Karena Pak jujur kemarin tuh sudah ada lokasinya loh. Katanya mau buka di area Hertasing sana, mau buka di area Tanjung. Nah,
Yang sebenarnya itu seperti apa sih? Memang ada rencana ekspansi atau dalam Iya, waktu dekat atau gimana? rencana apa itu pasti ada. Kita ekspansi baru saja tadi kita baru buka tahun ini di Surabaya. Itu yang paling recent. So kita masih terus mempelajari nih kota-kota mana saja yang potensi untuk kita next buka store IKEA. Tentu banyak konsiderasi yang harus kita jadikan untuk pemilihan itu kan. Kami percaya masyarakat Makassar tentu sangat antusias. Tapi kan lagi banyak faktor lain di luar itu yang harus kita pertimbangkan terlebih dahulu itu kan ya, dari sisi lokasinya, supply chain and all that itu kan. Untuk akhirnya kita memutuskan untuk membuka untuk hadir di Makassar ya. Karena pasti nilai investasinya besar sekali gitu ya Tribuners ya. Jadi oke, Kak Diki, mungkin karena ini adalah momen Ramadan gitu ya. Dan biasanya kalau Ramadan tuh hampir semua perusahaan, toko-toko retail dan segala macam tuh menghadirkan program spesial gitu loh untuk memeriahkan Ramadan. Dan mungkin dari Pak Diki sendiri, adakah program yang dihadirkan oleh Hero Group khusus di Kota Makassar atau seperti apa? Mungkin bisa disampaikan kepada Tribuners. Oke, tentu ada. Jadi bahkan hari ini kita lagi ada program namanya Hero Berbagi di hari Ramadan. Itu kita ada di toko-toko kami, di mana nanti kami mengundang anak-anak yatim dari panti asuhan. Kita berbuka bersama di toko-toko kami hari ini dan besok, gitu kan. Selain itu juga kalau bagi yang mencari diskon, ibu-ibu merapat ya. bisa merapat karena kita sudah mulai program diskon di menjelang Ramadan sampai nanti menjelang Idul Fitri. Masih jauh lah ya. Masih 2 bulan 3 bulan lagi Idul Fitri, iya. Jadi di Hero kita tentu akan menyiapkan rangkaian diskon itu kan untuk produk-produk fresh kami, untuk produk-produk groceries kami, untuk dalam rangka menyemarakan hari raya ini gitu kan. Jadi ibu-ibu silahkan nih itu berbelanja. Cewek juga yang mau tampil cantik. Yang mau tampil cantik bisa ke Guardian gitu kan. Ke Guardian kita banyak program-program diskon yang selama ada plus 1000 gitu kan. Dan kita juga baru memperkenalkan kembali kunci terus harga murah. Itu kan dimana harga-harga tersebut kita kunci selama satu periode, dimana jadi nggak usah perlu khawatir harga itu akan naik. Pokoknya selama beberapa bulan harga tersebut akan fix pada harga itu, jadi nggak akan naik. Pokoknya kalau mungkin teman-teman retail lain naik, kita nggak, kita. Betul sekali. Baik, Tribuners, mungkin untuk closing statement juga dari Mas Diki, Pak Diki gitu ya. Karena tadi sempat disampaikan bahwa perilaku masyarakat berubah, apalagi sejak ada pandemi, ditambah lagi teknologi semakin canggih ya Tribuners. Jadi orang sekarang sudah malas untuk datang belanja apa dan segala macam. Nah, saya mau dengar nih, dan itu pun juga jadi closing statement ya Pak ya. Kira-kira inovasi yang akan dihadirkan nanti mungkin di tahun 2023, 2024 ke depannya, biar Hero Group tentunya akan tetap menjadi pilihan masyarakat. Silakan Pak. Oke. 2023 ini merupakan tahun pembelajaran yang pastinya. Tidak hanya bagi kami, tapi bagi semua retail, karena kita baru saja keluar dari pandemi COVID gitu kan. Dan ini ada perubahan behavior yang baru lagi. Yang tadinya sudah biasa online, sekarang berbondong-bondong ke offline gitu kan. Dan kita akan lihat nih tren offline ini bertahan berapa lama gitu kan. Apakah nanti konsepnya lebih ke hybrid, jadi ada offline dan gabungan atau omni channel ya, mungkin kita lebih familiar dengan terminologi tersebut di retail ya. Jadi apapun tren tersebut di 2023, yang pasti dari Hero Group kita akan terus menerima masukan, kita akan menerima feedback, kira-kira apa sih yang diinginkan oleh konsumen kami gitu kan. Dan dari situ nanti kami akan terus berusaha untuk memberikan inovasi baik dari sisi layanan, dari sisi produk, mungkin juga dari sisi aksesibilitas gitu kan. Apakah kita perlu memperkuat dari sisi online kami atau meningkatkan lagi offline store kami, tambah outlet lagi, kita akan dengan senang hati menerima masukan-masukan dari masyarakat, terutama dari masyarakat Makassar nih. Gitu. Iya. Oke, ada lagi Pak?
Cukup lah. Cukup. Oke Tribuners, terima kasih banyak pastinya buat kalian semua yang sudah menyaksikan kita secara live baik di YouTube maupun Facebook Tribun Timur gitu ya. Semoga yang disampaikan Pak Diki ini bisa mencerahkan dan juga membawa kabar gembira kalau tenang aja kedepannya akan banyak diskon-diskon yang akan terus dihadirkan di outlet-outlet Hero Group gitu ya. Demikian untuk diskusi kita, bincang-bincang kita pada sore hari ini. Saya Sukmawati Ibrahim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.